NMAX deh. Iya. Sekarang NMAX. Arem belakangnya tuh pakai Salaya. Nah, iya, berapa duit? Itu Range-nya. kisaran harga 15 juta. Hah? 15 juta. Lah mahal juga? Lah mahal kan titanium. Oh, titanium ya. Bukan dari bank. Boy, titanium boy. Gimana? Oh iya. Halo Black Belt, ketemu lagi sama kita di Black Talk. Untuk Black Talk kali ini temanya nggak kalah seru dibanding tema Black Talk sebelumnya, yaitu pelaku imported part Thailand versus produsen lokal. Dan kali ini gue ditemenin nggak sendiri, selain narasumber-narasumber yang keren, tentunya ada host cantik sebelah gue yang akan nemenin untuk Black Talk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya atas ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai mungkin karena sebagai host baru nih, murid baru Tas. Kenalin dulu nama siapa. Oke, nama gue Tasa Saputri. Nah, narasumber kita kali ini nggak kalah seru dengan Tasa tentunya. Mungkin nggak banyak panjang, kita langsung ini aja deh, Mas. Coba kenalin siapa. Kenalkan. Nah, saya Wiwit, Boy Speed Shop. Oh, Wiwit dari Boy Speed Shop ya. Oke, kalau Masnya? Om kenalin Katasha, Om Boy. Kenalin saya Kevin Dio dari Digital Project. Kita akan ngobrol soal sepeda motor terutama yang bertema Thailand nih Mas. Ya, betul. Nah ini Tasa kira-kira mau tanya apa nih soal Thailand dulu nih sama teman-teman di sini? Yang basic dulu kali ya. Kalau yang dibilang Thai look itu tuh sebenarnya arahnya kayak gimana sih? Mungkin kan banyak juga nih yang nggak tahu dia Mas ya. Benar-benar. Ya kan, Thai look tuh kayak gimana sih? Atau yang lebih mencirikan bisa dibilang ini tuh Thai look banget nih ya. Itu tuh kayak gimana sih? Ya, Thai look tuh kayak buat motornya benar-benar real kayak bikinan dari Thailand semua. Oke, Dari jadi spek Thailandnya gitu. Spek Thailandnya. Oke, itu bisa contohin nggak motor apa misalnya gitu? Misalnya motor PCX. Oke, PCX, Honda PCX ya. Honda PCX. Matic nih ceritanya. Iya, tinggal barang-barangnya dan dari sana aja semua, tinggal pasangin aja. Oh gitu. Iya. Itu yang perbedaan spek PCX Indonesia sama, kita ngomong pabrikan standar dulu nih. PCX asli Indonesia sama PCX asli Thailand itu bedanya apa sih? Bedanya kalau PCX Indonesia sama Thailand, kalau Thailand kan dia CBU, rem belakangnya dia tromol. Oh. Kalau yang CBU. Kalau Yang di CBU Indo, malah tromol ya? tromol. Oke. Kalau yang Indonesia kan dia double disc depan belakang. Cakram. Bedanya Cakram. depan Malah belakang. speknya untuk yang kali ini untuk PCX malah lebih bagusan yang Motor lokal. lokal. Yes. Tapi benar nggak sih build quality-nya gitu ya? Gue soalnya sempat ngelihat gitu build quality untuk Thailand itu lebih bagus dibanding Indonesia, Pak. Benar nggak sih? Betul. Ya betul. Gitu. Yes. Kalau pengalaman Masnya gimana? Kalau saya pribadi sih Om ya, lebih ngerasa lebih ada beberapa parts mungkin lebih ke engine. Oke. Itu lebih bandel kalau yang Thailand. Oh, lebih bandel. Lebih bandel. Itu di merek itu aja atau di PCX aja atau di merek lain juga? Enggak sih, di merek lain juga kayaknya ada beberapa perbedaan internal speknya, jadi ada lebih enak, ada lebih nyaman ya Om ya. Ya, betul. Oh gitu. Karena yang kalau misalnya kita ambil misalnya selain dari Honda nih, dari PCX kayak misalnya dari Ninja RR, di Indo kan RR saja nih masuknya yang 2 tak kan. Kalau di luar kan di Thailand itu ada Serpico, betul. ada KRR. Jadi ada beberapa tipe yang di sana ada, di Thailand ada, tapi di Indo nggak masuk. Oh gitu. Biasanya Dan masuknya speknya lebih tinggi gitu. Bisa dibilang gitu? Nggak? Untuk spek dia sama, paling untuk beda paling dengan bentuk body. Oh, bentuk biasanya masuknya bodinya. lewat importir umum, nggak. Oh, masuknya ATM, berarti nggak, ya. tanda kutip nggak resmi lah gitu ya. Jadi Ya. lewat importir umum gitu. Kalau sejarahnya tuh gimana sih awalnya nih kalian bisa sampai kayak gini nih, kan bisa jadi trendsetter roda 2 nih Mas Boy ya. Iya, benar. Awalnya tuh gimana sih? Apakah bermula dari Main apa dulu, nih? korban dulu. Hobi apa tuh hobi? Korban. Maksudnya kejeblos dulu di bengkel apa gimana? Apa tiba-tiba enggak, gua langsung debut pertamanya Emang suka hobi gitu. terus apa gimana? Ya, awalnya emang suka hobi. Oh, awalnya jadi pehobi dulu gitu, Hobi. sebelum toko itu. Sebelum Itu tahun toko. berapa tuh? Boleh betul? Dari tahun 2005. Oh, 2005 udah. Lu udah lahir atas ya? Udah. Oh, udah dong. deh. Kayak kecil banget. Oke. 2005 tuh kalau boleh tahu dulu awal debut awalnya tuh ngapain dulu tuh Mas? Apakah langsung balapan? Apakah modif-modif? Apa? Enggak, pas 2005 langsung balapan dulu. Oh, jadi mainnya di balapan. speed. Speed. Oke. Dan menjelang 2008 baru mulailah modif-modif,
Oh gitu. Acara kontes. Oh gitu. Jadi malah balap dulu. Kalau boleh tahu dulu balapnya di lurusan apa belok-belok? Di lurusan. Oh lurusan. Anak. Wih, satu aliran nih. Anak satu aliran. Wih, ini pembalap semua gua. Anaknya lurus banget pokoknya. Kalau Masnya gimana? Kalau misalnya saya dari Digital Project sendiri sih sebenarnya awalnya hobi dan dulu kan kita pakai produk orang ya Om ya. Entah yang itu dari Italia, dari Thailand, terus dari Amerika. Oke. Apa ya, terbersit aja gitu. Kenapa kita nggak bikin lokal produk dengan kualitas yang so far so good, nggak beda jauh sama yang luar gitu. Oh sih, gitu. gue sih, Om. Oh jadi apa dulunya beli atau pakai barang orang. Betul. Gitu. Terus sekarang pakai barang, maksudnya create barang sendiri lagi. Ya, produksi sendiri. Ya. Oh gitu. Nah balik lagi nih ke Thai tadi ya. Di Thailand ini kan kita tahu sebenarnya secara industri untuk sepeda motor roda 2. Ada sepeda roda 3 lagi. Roda 4 kan anak kecil dong baru belajar. Jadi iklan family lagi. Ya. Nah, untuk sepeda motor kan kita sepakat ya bahwa Thailand tuh sangat matang. Yes. Bagus banget, produknya matang, terus pemerintahnya juga mendukung ya. Terus untuk rentang produknya juga range-nya luar biasa. Baik itu yang fashion atau yang performance gitu ya. Kita udah sepakat. Nah, menurut lu nih, kan lu udah punya produk sendiri nih. Yes. Sebenarnya Indonesia bisa nggak sih nyamain Thailand atau malah melebihi untuk kualitas partnya Thailand? Mampu nggak sih? Sebenarnya mampu. Yang penting kita bisa datengin atau bisa punya material yang selevel sama Thailand. Contohnya kayak misalnya, ini gue spill dikit nih Om ya. Kalau misalnya kayak TZM Project itu udah bikin beberapa parts yang pakai material seperti di Thailand, titanium. Itu kita udah build beberapa motor. One of motor yang kemarin viral dari TZM itu punyanya sahabat saya juga Om, dari Depok. Itu nama Vespanya Jack, di motornya Vespa Matic. Oke. Tapi dia cut rangka. Rangkanya dipotong dan itu kita ganti pakai subframe, sistemnya knockdown, pakai bolt. Itu kita bikin subframe titanium full. Oh, kalau subframe Italia kan setahu gue emang udah ada tuh yang jadi kan. Dia kan monokok tuh kayak mobil kan. Kalau ini yang kemarin itu kita jadi setengah bodi ke belakang, itu kita build lagi. Oh gitu. Dibikin ulang pakai titanium pipe, itu kita bentuk sampai jadi pas ke bodi originalnya. Oh gitu. Berarti tambah ringan tapi tambah rigid gitu. Yes, kurang lebih gitu. Oke. Itu nah berarti kalau tadi lu ngomong soal bahan, berarti ada perbedaan bahan gitu si Thailand sama kita. So far sih kalau TZM sendiri kita pakai bahan yang dari Thailand juga. Jadi untuk kualitas material sama dengan yang Thailand. Oke, gitu. Cuman buildnya aja, di raketnya atau di desainnya dibikinnya di Indonesia. Gitu ya. Sih, Om. Kalau menurut Mas sendiri gimana untuk Thailand sama Indonesia nih? Bisa nggak sih Indonesia menyamai lah gitu ibaratnya, malah bahkan melebihi gitu? Pengalaman gimana? Ya untuk sekarang belum, karena rata-rata pasti semua orang-orang konsepnya semua ke sana. Ya. Berkiblatnya ke sana ya. Mau nggak mau. Apa yang menyebabkan itu ya? Kenapa kok nggak kebalik gitu? Kenapa sih orang Thailand nggak ngiblat ke kita gitu? Emang kita kurang kalah gaya apa gimana kira-kira? Ya kalah gaya sih enggak. Emang di sana dia buat material bikin-bikinnya itu emang detail, bagus semua. Harus diakui itu ya. Iya, itu pasti diakui sih. Dan juga kayak di sana tracknya lebih proper nggak sih Mas untuk coba hasil dari yang udah dibikin sama mereka. Dan untuk track juga nanti lebih enak. Iya sih. Khusus kalau di sana. Konon katanya sih yang gue tahu dari obrolan kemarin sama Teknotuner, di sana tuh track tarkam aja banyak banget gitu. Jadi kalau di sini kan kita harus disumpahin orang 2 kecamatan dulu kan mau ngetes motor yang wah gitu, apalagi belum startnya drama apa segala macam, jadi keburu macet 2 kilo baru start gitu kan. Kalau di sana emang beda tuh Tas, emang beda. Jadi emang konon gue sih beberapa kali tadi, tapi gue belum pernah ke track balap yang begini, belum pernah. Tapi kalau ngeliat di YouTube kan kayaknya proper banget ya. Proper banget ya. Lu porting-porting, polis-polis, setting-setting segala macam, tes gitu kan. Ya, kurang tes jadi gitu. Kayak speknya keren-keren tapi emang bisa dibuktiin di tracknya mereka yang proper juga. Benar, di sini kayak agak sulit kan. Gitu. Mungkin nggak kalah juga sebenarnya ya. Kayak sebenarnya modifikasi di sini kesempatannya aja belum ada kali ya. Belum ada kesempatan. Gitu. Nah, gue mau tanya nih. Kan perkembangan fashion dulu, yang fashion. Kan kalau tadi kita lebih ke performance ya. Kalau fashion tuh gimana perbedaan antara, kita ngomong motor standar dulu nih. Tadi kan Ninja disebutin beda body berarti ya. Beda body.
Kalau sebenarnya kalau selera selera kalian gitu, bagusan body yang mana? Bentuknya Thailand apa kita? Kalau misalnya ngelihat dari desain, sebenarnya kalau untuk kita ngomongin spesifik nih Om Ninja, itu kan ada KRR sama Serpico. Cuma kalau misalnya bentuk, karena di sini nggak ada, jadi ngelihatnya ke sana Om. Jadi si Serpico ini lebih jarang unik aja gitu. Iya. Karena jarang jadi lebih bagus gitu. Padahal mah sebenarnya sama-sama aja Om ya. Sama aja. Yang jarang jadi lebih bagus. Iya. Gitu. Itu Ninja ada merek lain nggak yang sangat Thailand banget yang dikejar gitu? Honda juga ada Zoomer ya Om ya. Iya. Honda Matic juga ada Zoomer. Ada apa namanya? Yang kayak PCX. Yang Cubix ada. Iya benar. Ya, itu emang lucu-lucu sih ya. Dia aneh-aneh sih Om bentuknya lebih. Gitu ya. Mas Wid kan ini jadi importir dari Thailand nih, ya kan? Itu gimana sih kayak kualitasnya atau kenapa sih harus import barang-barang dari sana? Kenapa nggak bikin barang-barang yang lokal aja? Kenapa nggak import dari Vrindavan gitu? Jangan ntar dikobok Om. Gue suka nontonin TikToknya sebel banget. Tes keringet gitu ya. Kata gue. Gimana Mas coba? Ya karena di sana materialnya lebih bagus dibandingkan di sini karena ini udah susah, dan di sana juga kalau kita mau buat apa juga cepet. Oh di sana cepet langsung. Gitu. Bisa kasih tau nggak Mas kualitas yang lebih bagus dibanding lokal misalnya apa misalnya? Kualitas yang lebih bagus dibandingkan lokal. Produk kayak apa gitu misalnya? Knalpot. Oke, knalpot. Knalpot 4 tak lah kita ngomong ya. Iya, knalpot Matic lah misalnya. Matic yang lagi banyak nih sekarang. Oke. Kayak PCX dia bentuknya standar bebas tapi simple, emang bagus dilihatnya. Dilihatnya bagus dan kualitas bahan juga lebih bagus. Oh gitu. Kualitas lebih bagus nih maksudnya apakah lebih awet? Lebih awet. Oh lebih awet. Yang lokal gampang karat gitu? Ya tergantung dari base materialnya. Base materialnya. Oh gitu. Jadi itu kita ngomong knalpot. Kalau tadi kan Tasananya kan import barang dari Thailand nih Mas, range produknya gitu. Itu apa aja selain knalpot apa aja? Kayak master rem, shock breaker, piringan. Semua. Oh, yang master rem senggol dong itu. Bule KW dong itu. Iya, enggak maksudnya. Itu kan mereknya banyak banget ya. Itu gue mau nanya lebih spesifik nih. Itu mereknya apakah merek Thailand yang diimport juga jadi merek yang sama di Indonesia, ataukah Mas misalnya OEM gitu, jadi pabrikasinya di Thailand masuk ke Indonesia didaftarkan di Kementerian Perdagangan gitu, jadi merek sendiri gitu, apa gimana? Oh enggak, jadi langsung dari Thailand, produknya produk Thailand tetap. Mereknya ada dari sana. Thailand dari sana. Oh langsung. gitu. Jadi import aja. Import aja gitu ya. Nggak ada dari produk sini. Oh gitu. Nah itu boleh tahu nggak itu produk-produk itu master rem Itu master rem mereknya apa aja boleh tahu nggak? Mereknya Adeline, Brembo. Oh Brembo Thailand gitu ya. Thailand. Brembo Thailand. Oke, terus apa lagi selain Adeline sama Brembo? Dis TK, Dis BU69. Oh gitu. Banyak. Nah, dari itu kan produk-produk yang apa? Yang ada di Thailand itu yang paling top levelnya tuh merek apa biasanya? Jadi gue juga soalnya ini kan kayaknya apa sih yang paling diminati sama gitu. Merek apa sih biasanya kalau anak sini? Titanium Itsalaya. Titanium Itsalaya itu mereknya itu? Iya. Itu barang-barang Salaya semuanya full titanium. Oh Salaya ya. Oh full titanium. Itu kayak master rem gitu? Bukan, kayak dia bikin barang kayak keranjang, kayak knalpot, arem. Oh itu merek motor apa aja yang disediakan? Kita bisa pesan. Di sana tinggal dibuat. Oh jadi apa? Bisa custom gitu ya, bisa custom gitu, buat order gitu, buat motor ini gitu ya. Kita ngomong misalnya tadi udah sebut PCX, gantian lah NMAX deh. Iya. Sekarang NMAX, arem belakangnya tuh pakai Salaya. Iya, berapa duit? Itu kisaran harga 15 juta. Hah? 15 juta. Lah mahal juga? Lah mahal kan titanium. Oh titanium ya. Wah, ada dari bambu. Boy, titanium boy. Gimana? Oh iya. Kalau bambu balik zaman perang gitu. Oh iya. Jadi 15 juta itu berarti arem kanan kiri. Arm kanan doang. Kanan doang, sorry kirinya itu ya Metea kirian benar-benar Metea berarti itu 15 juta. 15 juta. Itu kalau custom gitu butuh waktu berapa lama tuh? Nah, benar. Custom itu bisa 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulan. Itu di custom itu berarti yang ngegambar berarti dari pihak Mas? Enggak, dari pihak dia aja. Kan di sana tinggal ngemali motornya aja. Kan motor sana motor sini kan nggak jauh beda. Enggak, maksud saya si desainnya gitu segala macam. Desainnya dari sana. Oh, jadi warnanya mungkin pengen custom. Kalau bentuk-bentuknya bisa custom nggak? Bisa, bebas. Oke, cakep nih. Berarti
Ternyata netas kalau berarti nggak hanya mobil nih. Ternyata motor Thailand juga lu mau custom kayak apa asal bisa aja kuat gitu kan. Biasanya kuat Om. Iya. Dompetnya juga Dompetnya harus kuat deh kayaknya. kuat. Ternyata lumayan juga 15 juta ya. Nah, kalau misalnya produk anggaplah top level tadi kan Salaya ya. Satu motor nih masih dengan NMAX full titanium. Full titanium. Itu apa aja yang bisa diganti? Arem, knalpot, baut, oke. Ya bandul lah. Stang, semua bisa. Anggaplah full spec titanium Salaya. Habis berapa duit? 100? Habis kisaran 250-an. Lah, 250 juta. Ya masa 250.000. Ya enggak gue tadi kan gue nembak cepet gitu. Ternyata cepet enggak ada apa-apanya ya. Enggak. Iya, karena satu baut aja kan dia lumayan. Dia satu baut aja bisa ada yang harga 150, harga 200 gitu ya. Iya. Ternyata kalau ngomongin baut gue jadi inget velg HRE. Velg HRE di mobil itu bautnya titanium gitu. Ini ternyata nggak mau kalah ya. Nggak mau kalah. Oke. Kalau jor-joran titanium lah. Yep. Di atas titanium ada bahan lain nggak? Yang ada. Lebih eksotis gitu? Nggak ada, itu doang. Yang Mentok lebih mantap nggak ada. Paling mantap berarti titanium. 250 juta. 250. Ada yang udah belanja di sini? Sudah. Banyak. Gila ya. Ternyata luar biasa Indonesia. Itu nih. kayak velg-velgnya juga mahal-mahal nggak sih? Velg-velgnya mahal. Mahal-mahal. Titanium juga itu? Ya. Enggak titanium. Velgnya banyak sih yang Forjet model gitu ya. Forjet. Ya. Itu berapaan velg? 15 juta. Merek Sama apa itu? kayak velg mobil ya. Sama harga. Mahalan motor loh. 15 juta dua kecil lagi. Iya. Gini kalau kecil 15 lagi. juta 4 kalau mobil ya. gitu kan. Gue juga korban sih Om sebetulnya. Oh korban. Oh jadi lu ketipu gitu ya. Gue ketipu sih enggak, jadi karena seneng liatnya jadi ya udah gitu ya. izin bayang. Izin bininya emang agak repot gitu sih. ya. Kayaknya kecebur sukarela. Kecebur sukarela ya. Kecebur tapi seneng ya. Seneng juga Itu sih. Di Vespa kan berarti kan? Kalau yang kita ngomongin velg ini di motor gue pribadi sih Om. Oh gitu. Di Vario gue. Di Vario. Berapa duit tuh? Kemarin gue ngambil yang X-Mode itu di 5,5 ya Om ya? 5,5. 5,5 juta. 5,5 juta velg. Tuh. Velg only. Benar, casting wheel di mobil 5,5 juta tumpah loh. Iya. Ini di motor udah tipis 2 ya. Oh, itu kenapa? Itu ringan ya, emang ringan dan kuat gitu ya. Mungkin kalau gue karena suka aja sih Om. Modelnya gitu. berarti ya Modelnya lucu sih. Lucu ya, bagus ya. Itu kan belum bannya ya. Belum. Bannya lagi ya kan. Nah, kita ngomong Vario lo pribadi nih. Oke. Habis berapa? Itu Thailandan Varionya? Campur sih Om. Oh, campur. Oke. Ada kalau misalnya kayak kita ngomongin velg gue pakai yang dari Vietnam. Itu pakai X-Mode, shock dari Swedia pakai Öhlins. Oke. Rem juga pakai Brembo. Oke. Gocap. Ya, sama mesin ya. Ya gitu ya, gocap ya. Gitu lah ya. Tadi tuh belum ngomongin mesin juga ya. Iya, belum ngomongin mesin, baru ngomongin kayak aksesorisnya aja. Jadi kita ngomongin fashion nih. Baru fashion makanya gitu ya. Agak Ngomong yang terlihat gitu. Iya. Nah, sekarang gua belok dikit buat yang performance tas. Sama dengan lu aliran lu nih. Gas. Oh enggak ya. Nih, hati-hati nih. Dari kiri loh bisa. Soalnya dari kiri ya. Di bahu jalan. Iya. Jadi gini, kalau di performance perbedaan Thailand kan kita sepakat. Di Indonesia pun sekarang sudah punya ya. Ya gue sebutin merek lah. BRT itu salah satu produk yang buat Indonesia cukup membanggakan lah ya. Terjangkau semua segala macam, berkualitas. Tapi kan tetap orang kalau mau kenceng berkiblatnya tetap Thailand. Kayaknya lebih kencengan sana, lebih kuatan sana, lebih. Emang benar terbukti begitu? Mungkin kalau BRT sendiri di Indonesia kan kalau tadi Om Wiwit senggol kan kalau misalnya Thailand kita bisa pesan. Iya. Nah kalau misalnya BRT kan mostly memang yang dicarinya yang plug and play dan hampir semua orang bisa. Betul. Jadi nggak ngambil yang max performance. Iya. Tapi tetap upgrade-nya juga bagus karena gue juga usernya juga Om. Oke. Di motor gue. Mungkin kalau secara build quality bahan sih Om balik lagi sama bahan sih Om. Oh gitu. Emang kalau Thailand emang lebih kuat gitu? Dan lebih kuat, lebih awet. Lebih kuat, lebih awet, lebih mahal. Ya, pastinya. Pasti itu mahal. Mahalnya tuh agak mahal ngomongnya gitu. Itu berapa persen sih lebih mahalnya? Banyak. Ya, lumayan. Kita ngomong langsung head to head ya. Kita langsung NMAX lagi deh gitu. Oke. Atau Vario deh Vario. Boleh. Vario 63. Oh, gua anak motor juga nih. Asik. Pakai 63. Om ngabers nih. Enggak lah, enggak jamet-jamet. Oh enggak ya. Diam-diam suka main TikTok kayaknya naik motor. Iya, gitu. Ntar gua jadi motor enggak. Jadi gini, apa? Contoh misalnya 63 nih. Kita ngomong bloknya aja ya. Berarti blok
piston set lah ya, sama pin segala macam. Kalau kita ngomong BRT kan sudah tahu harganya lah ya. Dari yang termurah termahal, dia ada keramik teknologi segala macam. Nah, kalau Thailand itu ada berapa? Ada berapa harganya gitu? Kalau yang dia seramik bisa hampir 10-an. 10 juta? Iya. Kalau Vario 10 juta berarti bisa beli Vario hampir 10. Ya, hampir 10 kali lipat ya. Ya anggaplah BRT 1,5 juta. Iya. Anggaplah 1,5 juta, betul ya? Betul. Itu 10 juta. 10 juta. Kan dia soalnya kan dari bahannya semua DCNC semua. Jadi lebih adem. Jadi udah itu bedanya ya. CNC yang satu casting ya. Oh gitu. Kalau dari performance-nya lu udah ngerasain yang full CNC gitu? Udah ya. Mungkin karena motor gua nggak dibikin yang full spek buat race ya, karena kan masih dipakai buat daily. Iseng-iseng aja sih Om sebenarnya. San Mori. Iya. Oke. Culture gua banget kalau San Mori tuh. Buat malam-malam di Antasari ya. Gua enggak. Disclaimer gua enggak nih. Enggak di Antasari berarti tapi di sini enggak ya. Enggak, gua enggak di Antasari tapi gua di itu di mana di Monas sama aja. Tapi enggak, maksud gua itu emang efeknya sebagus itu, apakah gimana gitu dengan 10 juta dan 1,5 juta? Sebenarnya sih mungkin untuk proudnya sendiri mungkin dari Indonesia lokal sama Thailand mungkin beda ya Om ya, balik lagi ya karena nama ya Om ya. Banggaan ya Tas ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin performance, buat gue sendiri Om ya cukup sih Om. Gitu paling ya? Kalau misalnya ada kurang-kurang beli lagi, misalnya kayak ke BRT nih beli bahan mentah lagi, piston mentah yang belum di bubut nih atas bawahnya, ntar setting lagi ke mekanik, paling gitu sih Om. Bahasanya apa Tas? Belum di squeeze. Iya belum di squeeze. Coak. Biar keren dikit Om bahasanya. Squeeze. Coak. Elah ya nggak. Nah Mas, itu kan tadi performance ya. Tadi gue tertarik banget soal knalpot. Kalau kita ngomongin kenapa kan Tasya juga setuju ya. Tasya kalau di mobil juga kan kita tekukan gitu kan. Mau main tracknya panjang atau pendek, antar headernya gimana gitu kan. Nah, kalau di motor gitu nggak sih? Sama banget Om. Sama banget semuanya. Berarti ilmunya sama aja ya. Kurang lebih sama. Nah, kedua soal suara. Kan suaranya gua kalau di ini ber. Wah ini anti ember nih, gitu segala macam. Itu di Thailand nggak kayak gitu ya suara? Suaranya di Thailand halus, adem, halus gitu ya. Adem. Kayak suaranya lebih ke wong. Enggak, maksud gue nih, kedengeran nggak sih pas starter ya jreng gitu? Ya kenapa tuh bukan Thailand nih? Kedengeran nggak deh suara? Enggak sih kalau itu kayaknya. Enggak ya. Oh gitu. Tapi tetap artinya suaranya tetap lebih adem gitu. Itu kalau knalpot ganti gitu pernah dirazia nggak? Maksudnya secara desibel kan ada aturan nih sekarang kan, walaupun nggak selalu you know lah. Gitu. Tapi pernah nggak terlalu berisik apa ternyata berisik banget tapi gimana? Ya pernah ditilang paling kalau berisik mah. Tapi emang kalau di Thailand berisik nggak lebih berisik dibanding lokal nggak? Enggak, kalau di Thailand halus semua. Halus ya. Kecuali yang free flow. Karena kan di sana jarang kalau buat motor yang berisik itu buat jalan harian. Gitu ya. Kecuali di daerah kampungnya beda gitu ya. Kalau di kota nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau di kota. Ternyata langsung. Berlalu lintasnya masih lumayan disiplinan sana ya. Iya. Padahal macet sama kusut itu sama aja gue. Sama aja. Macet sama kusut ternyata lebih disiplin sana ya. Cuman lebih jarang klakson sih kayaknya kalau di Thailand dibandingkan Indo. Gitu ya. Bukan jarang, nggak ada. Iya. Di sini kan tin. Iya, di sini dikit-dikit tin. Sono mah nggak ada. Kalau nggak totot ya kan. Gitu. Kalau motor panjang bahasanya nih nanti. Motor gitu ya. Slow gitu. Ada yang pakai begitu nggak di motor? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Mas Kevin kan ini yang bagian lokal nih. Yes. Di sini nih. Gimana sih itu untuk barang-barangnya sendiri kayak kualitasnya, terus untuk ngebikinnya tuh gimana? Risetnya mungkin ya. Nah kalau misalnya dari TZM sendiri sih, kita kebetulan untuk parts itu banyak sebenarnya. Mungkin cuman yang lagi explode-nya di exhaustnya Matic, Vario, Nmax, ya kan balik-balik gitu. Vario, Nmax, PCX, Vespa, ya kan. Gitu ya. Di situ. Nah, gasrem. Yoi. Gue juga user sih. Gasrem. Lagi rame banget sih ya. Memang lagi rame banget, dan kita kalau untuk research itu kebetulan kalau untuk exhaust kita risetnya nggak cuma bikin jual, nggak. Kalau kita bikin satu knalpot, kebetulan kita punya mesin dyno sendiri. Jadi kita juga pikirin tentang performance-nya.
Oke. Misalnya tipe yang lagi viral juga di Indo itu kan non SS, non stainless, sama yang stainlessnya. Itu kita ambilnya di kelas yang standar racing. Jadi masih adem-adem, tapi looksnya berubah gitu kan. Tapi nggak terlalu banyak lah berubahnya. Masih OEM look lah sebenarnya. Masih OEM look gitu kan. Kayak stok lah. ya. Sim stock lah. Nah itu even though misalnya kelasnya standar racing, tapi tetap kita pikirin kenaikan horsepower sama torque-nya juga. Berapa tuh? Oke, kalau misalnya untuk yang non SS nih yang paling priceless lah di kita itu kan 700.000. Nah, itu kenaikannya itu untuk motor standar ya Om ya, belum diacak-acak nih motornya. Jadi standar tuh berarti cam standar, piston standar. Kirian gimana kirian? Kirian terserah yang ngirain aja. Oh gitu. Ya anggaplah kirian stage 1 stage 2 lah gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita tuh di awal itu research-nya memang pure dari motor yang fresh. Motor yang ya udah belum dibuka bautnya, belum diapa-apain lah, mau kiriannya mau ganti busiknya belum, pokoknya full ori lah ya. Pure ori lah. Nah, itu kita dapat kenaikan untuk tipe yang non SS itu di 0,8 sampai 1 HP. Di banyak kok motor mah. Lumayan Om, lumayan. Banyak untuk HP yang banyak. Untuk tipe yang paling bawah ya Om ya. Nah, kalau misalnya naik ke yang stainless karena kan untuk penghantaran panas juga dari galvanis sama stainless kan beda ya Om ya. Nah, itu dia ada kerbedaan. Kalau yang stainlessnya 1,1 sampai 1,3 HP. Berarti range-nya anggaplah 0,8 sampai 1,3 ya. Yes. Nah, itu tadi yang galvanisnya 700.000, kalau stainlessnya berapa harganya? 1.200.000. 500.000 0,5 HP berarti naik ya. Ada klaim dibagi aja tuh. Kalau di sini kan ada klaim angkanya, orang lebih tertarik kayaknya. Benar. Dan memang kita juga untuk selling kita kasih papernya. Misalnya Katasha atau Mas Boy nih. Ya, bener kan Mas ya? Oh iya. Kalau kakak. Kalau kakak suruh beli ya. Boleh kakak kenapa tuh? Kalau misalnya Vario nih standarnya untuk yang 125 misalnya 10,3 HP. Ya, 10-an. Nah, nanti kita kasih paper dynonya before sama after. Before pakai kayak exhaust TZM sama after pakai exhaust TZM. Gitu. Dyno jadi sebelum dipasang. Kita nggak jual nggak cuman bikin knalpot tok, bikin jual, tapi kita di situ juga mencantumkan hasil research and develop kita. Gitu. Mobil supaya nanti di TikTok ada before after gitu. Tadinya segini HP-nya, terus gara-gara pakai knalpot ini jadi ada efek reasonnya. Bener sih. Tapi kalau selanjutnya misalnya udah ganti piston, bore up lah gitu, misalnya naik ke 60, naik ke 63, itu aja kenapa tuh ngikutin juga? Ngikutin. Misalnya contohnya kalau misalnya yang standar nih, misalnya headernya 2628 mm. Iya. Dia modelnya 2 step Om. Iya. Step awal 26, ntar naik dikit ke 28, ke in-nya 35 kalau yang TZM. Iya. Misalnya Mas Boy. Om. Gue takut salah lagi nih urusannya nih. Bebas. Misalnya Om Boy nih, Vin motor gue baru naik nih 63 atau misalnya 60. Nah, Om, paling gue customin lagi headernya Om. Jadi misalnya naik size ke 28, terus P2-nya kita bisa bilangnya P2 yang tengah, P2-nya 30, terus nanti inletnya naik ke 38 Om. Itu custom berarti ya? Itu custom. Nah, kalau custom berarti ada waktu ya, berarti kan emang enggak maksudnya bisa harus bikin. Nah, itu waktunya berapa lama? 2 hari paling Om. Hati-hati loh Mas, ini mau nanya rahasia-rahasianya. Mau ngorek-ngorek ya rahasianya. Ntar gue bikin gitu. Ntar japri aja. Asik. Nah, ini kan tadi Tasha udah ngomongin soal, tadi kan berarti ngomong berkaitan sama riset ya. Gimana soal bahannya? Kesulitan nggak sih di lokalan? Kalau misalnya untuk stainless sama galvanis sih itu nggak jadi masalah sih Om so far ya. Tapi kalau misalnya untuk titanium, karena kita pakai titanium yang dari Thailand, jadi kita beli pipe lurus nih misalnya berapa meter gitu kan. Itu kita import dari Thailand. Nah, baru ntar di build, misalnya customer pengen bikin apa. Gitu. Kalau titanium berapa duit ya? Apanya nih? Harganya? Knalpot Vario deh. Knalpot Vario ya 6,8. Oke, lumayan ya. Berarti tadi si harga dyno sebelum dipasang sama sesudahnya itu udah include atau? Udah, itu buat jadi modal kita aja lah hitungannya, makanya punya mesin dyno. Oh gitu. Menarik sih. Menarik ya. Di mobil kayaknya pasang knalpot nggak di tapi ada Mas yang niat bawa knalpot kan, mufflernya doang saya ganti di situ. Habis dyno lagi. Benar. Nah, kalau tadi bahan tadi ya galvanis naik lagi ke stainless naik lagi ke titanium. Itu dengan desain sama, mesin sama, suaranya beda nggak? Suara kalau suara misalnya beda sih Om sebenarnya kalau untuk yang mass product sama yang special product. Oh gitu. Kalau special product kan misalnya nih Om Boy, Vin gue pengen yang
adem banget. Nanti tinggal gua atur dari sarangannya, dari output hole-nya mau size berapa gitu. Itu kan. si 2 hari itu ya. Itu oke 2 hari itu. 2 hari bisa lah ya. Bisa. 2-3 hari lah ya. Oh, nambah sehari lagi barusan udah 2. Tapi berarti produk-produk lokal ini bisa ini nggak sih bersanding dengan produk-produk si Thailand tadi? Lu jualan susah nggak? Kan ini ada yang import nih dari Thailand versi lokal lah gitu. Itu ada kesulitan di pasar atau tetap ada pasarnya sendiri apa gimana? Sebenarnya pasar sih jatuhnya masing-masing sih Om. Jatuhnya masing-masing karena sendiri, ya. Ada mungkin kalau misalnya Thailand kan tadi Om dengar juga kan ada waktu range customer kan kurang lebih 3 bulanan. Nah kalau di gua kan misalnya contoh lah gua ambil yang tadi gua spill itu Vespa, itu kita build satu Vespa itu jangka waktunya 1 bulan. Itu dapat subframe titanium, bordes titanium, terus floor pad juga, cover bagasi depan yang Vespa kita bikinin juga, exhaust sama velocity stack-nya. Itu full titanium. Sebulan. Itu range-nya berapa tuh? Buat si Vespa berarti nih. Kemarin tuh Vespa habis 40 hampir 50 juta. Hampir 50 juta. Full titanium kayak gitu. Yes. Oke. Perbedaannya ya lumayan ya. Nah, itu kan berarti menang di waktu lah gitu ya. Tapi kalau kualitas lu bisa klaim kualitasnya sama gitu dengan Thailand, apa lebih bagus apa gimana? Mungkin kalau misalnya dibilang lebih bagus mungkin masih belum kali ya. Cuma tapi gue bisa kasih warranty. Oh, ada warranty. Ada warranty. Kalau misalnya kayak yang non SS itu dan yang stainless itu gue kasih warranty maksimal 2 bulan. Oke. Kalau misalnya ada ya namanya mass product ya Om ya, kita kan nggak selalu perfect. Kadang misalnya ada yang ya kurang-kurang dikit gitu kan. Nah itu gampang klaimnya. Lu tinggal tunjukin aja bukti pembelian, tunjukin problemnya di mana, video atau foto, udah selesai. Tinggal kirim ke kita, diberi lah ya. Diberi lah pokoknya. Karena service, itu ya karena gue mikir ini kan dari lokal. Kalau misalnya customer di Indonesia sendiri nggak puas gimana di luar? Gitu. Jadi apa ya bahasanya dari kita untuk kita lah. Iya, gitu cakep. Oke, Mas Wid. Kalau masalah performance nih, kalau biasanya itu yang kayak knalpot misalnya dari luar udah ada belum sih yang dipakai di sini terus kayak juara di balap gitu. Oh, sudah ada. Udah ya? Iya, di motor Ninja 2 tak. Ninja 2 tak. Oke. Ninja 2 tak dipakai terus itu juara gitu. Enggak disetting juga dulu lah. Oh, iyalah, sama kayak ada di blog. Kalau di motor tuh ada ini nggak sih kan biasanya kalau di medsos kalau mobil kayak sekarang kan Thailand tuh kayak diesel tuh ya. Kan ada kayak spill nih dapat segini nih HP-nya gitu-gitu kan. Sama di sana juga begitu. Di sini di juga motor gitu. juga kayak gitu ya. Sama. Kayak nih karena pakai misalnya nih mungkin karena pakai produk dari si Thailand ini terus HP-nya jadi mereknya apa Mas? Gini nih gitu misalnya. Mereknya DBS HBY gitu. Ada. DBS itu ya apa? Kalajengking gitu ya? Kalajengking nyebutnya yang ke kolong agak nongol gitu Cobra, kan? Cobra Pak. Cobra Pak. Kalau kalajengking begini dong Oh gitu ya? Salah. Bukan kalajengking. Agak jauh ya. Makanya Cobra ya? Cobra bener ya? Iya, Cobra sama Super Cobra. Nah, bedanya tuh apa tuh? Kalau yang Cobra dia nggak terlalu naik, kalau Super Cobra dia nempel di body. Itu beda nggak di performance-nya tuh? Ya tinggal dari spek mesinnya aja disesuaiin. Oh gitu. Itu berapa duit sih? Knalpot DBS-nya kalau yang untuk titanium kisaran harga 5,5 juta. Yang 2 tak tuh? Yang 2 tak. Kalau yang full titan bisa sampai 13 juta. Yang titanium. Kalau yang biasa-biasa? Yang biasa-biasa stainless gitu ya? Stainless keluarin juga? Ya itu dia stainless yang biasa tuh yang harga 5,5. Oh 5,5 stainless itu tuh. Tapi secara waktu di track berapa tuh waktunya? Waktu apanya tuh? Tadi si Ninja tadi itu. Ninja tadi tuh 201 apa 402 tuh? Tergantung sih biasanya tergantung kelasnya sih Om. Oh gitu. Iya kalau saya kan mainnya Plus Sun Morian 500 meter. Oh panjang banget ya? Panjang banget ya? 500 meter. Iya Sun Morian. 500 bisa lari berapa tuh? Bisa lari ya sampai 200 malah sampai. GPS? Apa di panel? Di panel 200 ya, GPS 185 lah ya. Iya 185 lah. Iya 185 190 kencang juga. Layang juga ya. Lah mobilnya kencang segitu gitu. Tapi berarti produksi Thailand ini juga sudah dipakai di performance gitu. Sudah pakai dan prestasi sudah terukir lah gitu ya. Sudah teruji dan gitu. Kalau di lo gimana yang lokalan? Kalau kemarin kita biasanya kayak misalnya gue sebut aja kali ya Tomo Speed Shop juga kan salah satu aktor drag di Indonesia. Iya. Mungkin kalau Om tahu juga Thomas Speed Shop itu untuk Mio-nya
sama Beat kalau nggak salah. Itu pakai knalpot custom dari kita di ZTM, titanium full. Oh, titanium. Dan itu podium ya. Boleh juga. Berarti ini paling nggak di obrolan kali ini terbukti bahwa satu sisi ternyata Indonesia nggak kalah-kalah sama Tas. Yes. Lumayan gigit lah walaupun rada susah gitu ya. Tadi apa bukan kalah jengking, kobra ya. Kobra. Aduh, kocak banget nih gitu. Soalnya setahu gue dulu zaman muda, bukan zaman lu nih, zaman kayaknya kalah jengking gitu kan. Ternyata rubah nama jadi kobra, binatang kobra. Emang kobra deh kayaknya. Jago agak juga mengarang bebas ya. Berarti produk lokal bisa diambil. Bisa gigit dong. Ya itu yang kita harapin lah. Jadi paling nggak kan kalau udah punya produk lokal yang bisa, stakeholder terkait kan bisa ternyata industri ini boleh juga kan, kali aja kita jadi rajanya jangan Thailand mulu lah ya. Gitu kan. Karena dari gue sendiri sih Om, dari TCTM sendiri kita nggak cuma exhaust aja soalnya. Oh, ada yang lain? Ada beberapa part lain yang aluminium. Itu CNC kebetulan kan gue ada pabrik CNC dan itu kita punya mesin CNC, mesin milling, laser cutting, sama laser mark kita udah ada semua. Jadi misalnya kayak misalnya contoh kemarin tuh yang proyekannya Papi Kevin, itu kalau misalnya bracket kaliper aja buat Harley Davidson, itu Om bisa lihat lah ya harganya. Bracket doang 4 JT, 5 JT. Pas Eagle yang gitu-gitu ya. Nah kemarin kita research sendiri, kebetulan kan bokap juga ada Harley kan di rumah, jadi kita bikin sendiri bracketnya dan teman-teman Harley di Indo mainin. Oh, pada pakai gitu. Pada pakai. Oke, karena kita bisa bikin sendiri. Produk yang Amrit gitu ya. Tadi 4 jutaan gitu kan. Bracket doang. Bracket only. Itu kalau produknya TCTM jadi berapa? 2,5. Wow, 60% ya. Karena bahan kita samain aluminium seri 6. Itu aluminium yang hampir paling bagus. Dan bahannya juga mudah dapatnya. Terus kita kan risetnya sendiri, jadi lebih enak Om. Oh gitu. Kemarin sih terakhir kita bikin sendiri R&D sendiri total. Banyak bracket kaliper kita bikin, terus kayak misalnya windshield juga lagi produksi. Buat motor apa tuh windshieldnya? Windshield balik lagi Vario, NMAX, pokoknya rame-rame lah ya. Oke. Nah, itu. Tapi produk lokal tuh yang paling diminati selain knalpot apa aja sih? Cover radiator sih kalau dari TCTM ya, cover radiator karena one of pioneer sih Om. Dulu dari 2018 zaman belum ada di Indo cover radiator. Mungkin sekarang ya udah recehan doang, udah banyak banget. Nah, awal-awal tuh sebelum rame itu TCTM dari 2018 bikin itu. Oke. Cover radiator pakai plate aluminium 3 mili gitu. Nah, ini ngomongin lokal dan Thailand gitu kan. Semuanya ada apa? Ada marketnya masing-masing, terus apa namanya? Kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Gue mau nanya nih, di pasaran ya, kebanggaan nih. Nah kebanggaannya kalau misalnya kan apalah Brembo nih senggol dong gitu kan, gitu kan. Berarti kan gue bangga pakai Brembo gue gitu kan. RCB nih senggol dong dan lain-lain gitu. Itu yang Thailand dulu. Sebangga itukah anak-anak Indonesia ketika motornya pakai part Thailand? Bangga banget. Apa sih bikin bangga selain emang Thailandnya gitu? Yang bikin pride banget gitu tuh. Ya emang buat segi eye-catchingnya emang dapat. Emang beda gitu dari kelas-kelas yang beda. Jadi kalau San Morian gitu, baru mau mulai udah rem doang di foto tuh harus begini nih, deket saya. Kamera udah begini nih. Pokoknya harus deketnya handle gitu ya, kayak gitu. Emang segitunya ya. Dan itu bisa ada nggak yang satu cerita yang lucu gitu? Gila bangga banget gara-gara pakai produk Thailandnya, apakah gimana gitu? Ada cerita kocak nggak sih apa lucu gitu? Cerita kocak lucu apa ya, sama aja sih semua gitu ya. Jadi prinsipnya bangga gitu, bangga aja udah pokoknya dia. Tapi pakemnya yang bisa dibilang ini Tailuk banget nih, yang supaya maksudnya kalau patokannya yang bisa dibilang ini Tailuk banget nih. Tailuk banget ya tergantung dari motor-motornya aja. Misalnya kayak PCX nih, kita pastikan udah otomatis pakai Tailuk kan, sono pasti rank 17. Udah pasti bannya kecil-kecil, ban cacing gitu ya. Ban cacing, jamet. Enggak bener gak sih jamet gak sih? Ya kalau tergantung dari motornya. Oh tergantung. Dari basic. Ternyata isu jamet dipatahkan di meja ini. Yang jamet dia aja nih. Klarifikasi. Berarti malah ini pamet. Kan gue jamet dia pamet. Kan si bapak-bapak. Tapi maksud gue gini, 17 itu kan biasanya kalau kecil-kecil disebutnya kan ya jamet-jamet, ternyata enggak juga ya. Karena kalau misalnya untuk Tailuk sendiri tidak dipakai untuk daily Om. Kontes only. Oke. Mostly ya kalau memang yang kan kita juga bisa ngebagi ya Om ya, ada
ada yang pure Thailand, ada yang Thailandan yang pengen ya warna-warna wannabe lah. Wannabe-nya kan kadang sekarang kan banyak nih tuton-tutonan yang stainless dibiru-biruin, padahal bukan titanium. Nah, itu yang wannabe-nya tuh yang kadang nyimpang dari darah aslinya Thailand gitu loh. Kalau tadi balik lagi PCX, berarti salah satu ciri khasnya yang Thai adalah 17. Terus selain 17 banyak kecil-kecil tuh. Pasti kecil lah ya. Terus apa lagi? Ya, warna motor, airbrush. Mostly airbrush. Mencolok gitu mencolok gitu. Eye catching tadi tuh ya. Gitu. Terus jok papras. Habis. Habis. Kelar, tipis. Papas tulang belulang biasanya. Gitu ya. Ibaratnya kalau bisa plastiknya doang gitu. Tipis gitu kan. Terus knalpot pakai yang titanium gitu. Knalpot titanium. Kalau nggak cocok deh Mas kalau bangun kayak gitu. Sakit pantat lo. Nggak kuat kayaknya deh. Ambil ya. Oke, terus kayak apa? Disc brake-nya gitu depannya digedein nggak sih nggak ya? Kalau balik lagi sih ke kalau misalnya perlu itu sih lebih ke mau nggak mau sih bebas sih Om. Oh gitu. Cuma kalau misalnya rata-rata anak Thailand sini, anak Thailand. Akrab ya. Anaknya Thailand banget deh. Bocah kampungan sini. Kan di Thailand sendiri rata-rata gimana? Digedein sih Om. Digedein ya. Bahkan dari TZM sendiri nih kita sampai bikin disc outernya pakai punya Honda Winner yang di Indo tuh Supra GTR. Supra GTR ya. Kita bikin adapternya buat nyangkokin si disc brake winnernya ke motor misalnya Vario, NMAX, itu kita bikin adapternya. Ya kalau adapter matches lah ya, ada CNC, ada segala macam gitu ya. Oh gitu. Nah itu tadi kan pakemnya berarti emang harus sesuai dengan gaya sana ya. Nah tapi kan sekarang nih ada nih yang apa Thai look tapi ibaratnya cuman wannabe gitu. Itu sebenarnya kalau lu lah punya produk dan segala macam itu gimana kalau kata lu? Ada komentar nggak? Kan wannabe kayaknya maksa banget, mendingan nggak usah deh apa gimana kalau kata lu? Sebenarnya sih kalau dalam hati sih kayak ya misalnya stainless gitu dibiruin kayaknya ya udah stainless aja lah biar mendingan Orion aja gitu ya. Stainless aja nggak usah dititan-titanin karena percuma tetap beda warnanya, nggak akan bisa sama. Nggak akan sama ya. Stainless kan kalau mau dibikin biru itu kan dia ada harus dicelup ke chemical dulu. Gak langsung kayak titanium tinggal dibakar aja udah. Iya. Dibakar dipanasin udah pasti biru. Jadi pasti itu ya. Kan kalau misalnya stainless kan kalau kena panas kuning. Ya. Kalau titanium itu makin lama makin biru dan jadi ungu gitu. Iya betul. Karena gue juga ngerasain Om di motor Vario gue sendiri kan exhaustnya pakai titanium kebetulan. Nah gue sengaja bikin dari awal yang warna raw-nya titanium warna biasa, masih silver abu-abu gitu. Gue pakai riding lama-lama makin biru semua sekarang. Oh gitu. Karena kepanasan terus ya. Panas. Oh gitu. Beda sama knalpot gue. Kalau knalpot gue tuh kepanasan karat. Karena gak manis, pipa biasa. Bisa leburan. Iya, terus kalau kita cat piloknya bukan yang tahan panas. Makin di riding bau sangit. Netes itu warna hitam. Waduh, beda banget titanium beban gitu ya. Gini Mas, kalau misalnya yang di Thailand nih, apa yang rame di sana tuh kira-kira emang pasti bakal rame nggak sih di sini selalu apa nggak juga gitu? 50-50 pasti sih. Bakal rame kalau gue mah. Kalau dari importir pasti bakal rame. Jadi ngelihat sono musim apa sikat import sini pasti rame gitu. Pasti rame. Oh gitu. Ada tapinya nggak? Nggak ada. Ada tapi mukanya kayak nggak ada. Paling tapi itu doang. Paling kita ngambil dari sana nih langsung. Sini udah bagus harganya. Paling ntar ya ke sebulan ya di copy sama Cina. Itu yang bikin pusing ya makanya. Oh jadi Cina ada kopi-kopi juga nih? Ada langsung. Kualitasnya gimana? Ya, kualitasnya lebih jelek pastinya, nggak bikin bagus. Iya. Oh gitu. Contoh nih yang paling rame sekarang lagi rame banget deh sekarang nih per detik ini lagi rame banget apa? Lagi rame banget apaan? Radiator. Iya radiator. Oke, berarti yang pakai kan si Vario, PCX, NMAX ya, si Ninja, Erok gitu kan gitu. Itu lagi rame. Itu bahannya sama OEM jauh banget. Jauh, beda. Pendinginan juga beda berarti ya? Beda. Oke, kalau di mobil mah Koyo kali ya. Koyoran. Di motor juga ada. Koyo cabai. Itu berapa duit? Tuh, radiator motor apa dulu? Ya oke, tadi kan lu pecek deh. Pecek paling 1,2. 1,2. Oke. Berarti kalau pecek sama itu sama Vario sama. Kalau NMAX berapa duit? Sama dia kan.
Sama aja. Sama 1,2 lah ya. 1,2. Itu ada ini nggak sih misalnya untuk sesi tertentu lebih playnya lebih banyak apa segala macam? Ya untuk itu lebih besar dia. Oh gitu. Iya. Volume air Volume lebih banyak. Itu berapa yang volumenya lebih gede gitu? Sama aja itu 1,2. 1,2 tuh udah racing banget itu ya. Oh, racing banget. Racing banget. Udah pokoknya gitu kan udah pokoknya pakai produk lo, terus cover radiator pakai produk lo. Udah pokoknya enggak balik deh. Enggak balik San Mori enggak balik. Sampai asar gua. Aman terus ya. Gini jalan terus gitu kan. Foto kalau bisa di radiator. Tapi emang ada arah begitu enggak sih setiap yang dirubah pakai produknya lo gitu. Lo kan pasti mereka follow lo dan lo follow mereka lah kan pasti begitu kan maksudnya ketika di tag tuh emang maksain gitu nggak maksudnya dalam arti maksa memang pengen nunjukin knalpotnya begini segala macam gitu nggak sih? So far sih kayak misalnya apa ya bilangnya sekarang JJ kali ya jedak jeduk ya. Nah kita sih di akun pribadi akun TZM bukan akun pribadi ya akun Instagram TZM tuh every people yang make itu pasti tag. Nge-tag. Oh itu jadi kebanggaan tersendiri juga mereka ya. Pasti wah TZM nih gitu kan. Kadang kalau ketemu gue di jalan gitu kan kadang ada yang nyapa terus bang gue kenapa TZM. Oh iya gitu. Ketemu di jalan ada palsunya gitu ya. Ada palsunya enggak? Ada. TZM palsu ada? Ada. Oh Indonesia dipalsuin sama itu. Indonesia lagi? Nah ini yang lagi dikulik sebenarnya sama gue sama tim. Oke. Ada resiko yang bakal ada. Resiko ada ya. Jadi bener lah om apa ya? Tinggi lah ya anginnya pasti kencang. Iya. Kalau siap tenar ya harus siap di kopi. Gitu ya. Nah, benar sih tapi. Benar. Tapi untuk menjaga itu gimana? Apakah risetnya terus gitu berkelanjutan apa gimana? Jadi untuk original produk sama yang KW-nya sebenarnya gue udah pernah bikinin video di Instagram TZM om. Oke. Jadi memang si produsen ini mencoba seperti TZM wannabe, tapi memang dari segi desainnya, dari segi apa namanya beberapa quality sama ciri khasnya juga beda. Oke. Karena kalau di TZM sendiri tuh kita ada beberapa mark yang memang itu nggak bisa dibuat sama orang yang cuma pengen buat gitu. Oke. Nah itu perbedaannya itu kayak apa? Perbedaannya kalau misalnya nih desain dari signal pot kita udah ada size panjangnya. Biasanya kalau TZM itu tidak melewati dari si ban kan motor nyamping nih. Iya. Nah, knalpot nggak lebih panjang. Oke. Nah, kalau misalnya yang ya asal yang bikin palsu, kan nggak mikir kan ya. Terus sama dari apa? Posisi fitment dari si logo. Kalau yang KW itu mostly itu kekecilan. Nggak nice to see lah om. Oh, gitu enak. ya. Sama paling pentingnya tuh di end muffler sama di cover knalpot. Harganya jauh. Kita ngomong yang paling murah tadi punya lu 700 ya, 700. Paling murah. Dia bisa berapa? 300 Yes. Gitu. Oh. Nah itu yang paling gampang ngebedainnya ori sama KW itu di bagian end mufflernya. Kita ada emboss om. Nah kan kita bikin molding cetak. Iya. Oh. Itu yang mahal. Itu nggak mungkin ya ditiru, susah lah ditiru lah. Susah karena ditiru, ya. emblemnya itu nggak kotak pol doang gitu. Jadi ada ukiran-ukiran khasnya kita. Oh gitu. Itu yang mungkin sulit untuk orang bikin. Nah, ya gue langsung nyebutin aja. Itu kan kita tahu lah, sepakat bahwa di Indonesia kan untuk knalpot gitu kan, itu kan ya pengrajin knalpot Indonesia kan salah satunya kita ngomong Purbalingga lah ya. Ya. Itu apakah yang ngopi juga dari sana? Yes. Apakah? Oh dari sana ya? Yes. Oh, udah pasti lah ya. Pasti. Dan memang udah. Ya udah biasa banget udah nggak aneh dan memang mereka juga berani untuk ngomong itu. Oh. Karena kayak misalnya jangan deh lokal dulu kayak misalnya kayak Akrapovic, Termignoni, SC Project itu ya memang kan dari sana. Dari sana juga yang dan yang kopi-kopinya kopi gitu kan. Gitu ya. Dan ya mau nggak mau lah ya. Tapi semua itu ada pasarnya sih Tas. Iya. Benar. Semua itu akan ada ininya, maksudnya ya orang ada yang mau bikin beli walaupun 700.000 tapi berarti yang paling murah ya di TZM ya nggak apa-apa gitu, yang penting ori kan ya. Yang penting original. Ini si KW tadi juga mungkin ada pasarnya. Ada pasarnya juga. Mungkin dia memang pengen TZM tapi belum kesampaian. Jadinya TZM wannabe dulu. Iya. Mungkin yang positif thinking aja. Positif thinking. Cuma yang salah produsennya tetap yang KW-nya itu yang bermasalah. Itu yang kalau minta motor harus banting-banting pintu dulu biasanya tuh. Waduh, pokoknya kalau bahasa Sunda aing mah gitu. Aing hayang nabot. Itu ada nggak kalau di Thailand? Kan tadi anggaplah 700.000 tadi ya, yang standar. Yang berarti tadi galvanis tadi nggak masalah. Yang galvanis 700.000. Kalau Thailand nih paling murah berapa duit bos? Paling murah 1,6. Oh, langsung 100% lebih mahal ya? Tapi Mas Wid kalau untuk dari Thailand nih barang-barangnya nih, untuk kayak
ngeriset atau kayak mikirin nih ntar yang bakal orang-orang lokal suka tuh apa ya? Itu biasanya gimana sih mikirin kayak gitu kan? Itu hal yang perlu dipikirin juga ya. Takutnya nanti nggak laku misalnya gitu. Yang dipikirin paling kita tinggal lihat dari sananya aja. Lihat nih motor apa nih yang lagi rame nih, yang lagi booming. Nah, kita tinggal ikutin aja. Kayak buat produk gitu. apa nih, kayak knalpot ini bagus sih bentuknya begini, nah kita bikin, kita buat, beli. Oh gitu. Itu tuh berarti kalau yang rame di Thailand sudah hampir pasti rame di Indonesia. Betul. Pernah nggak pengalaman rame di Thailand ternyata amsyong di Indonesia? Enggak, belum. Wish, keren ya. Jadi enak banget ya, udah diresetin sama Thailand ya udah ngikut aja gitu Tas ya. Mau gitu. jadi importer juga. Ikut ya. Nah, nih gue menarik nih Meti kan, berarti kan Meti kan ada 2 ya. Ada yang Jepang gitu kan, Honda, Yamaha dan teman-teman. Ada yang non Jepang, berarti kan ada Vespa segala macam, Italia. Aprilia. Gitu. Italia, Aprilia, Vespa atau segala macam gitu. Ada nggak Thailand ya? Ada, banyak. Oh gitu. Banyak. Nah itu salah satu mungkin kalau misalnya untuk kontes sendiri dia masuknya jarang yang masuk Thailand, tapi lebih ke racing look dengan ala-ala Thailand. Oh gitu. Karena Ciri khasnya apa biasanya itu kayak gitu? Potnya titanium. Ya titanium itu karena memang sumber titanium itu mostly dari Thailand. Si Italia itu nggak bikin ya? Si Polini gitu-gitu nggak. Polini belum sih, kalau titanium mereka lebih fokus aluminium ke CNC gitu-gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau udah titanium gitu mostly berarti bisa dipastikan itu Vespa ala-ala Thailand gitu ya. Dengan darah racing look biasanya gitu dicampurnya. Oh gitu ya. Perkembangan kontes kelasnya macam-macam sekarang soalnya Om Widya. Gitu ya. Saya terakhir di Black Talk juga mungkin tahun lalu kita juga dari Motostyler kan. Kita undang ngobrol juga tuh sama mereka segala macam, emang luar biasa. Jadi setiap motor tuh beda banget sama mobil Tas. Jadi motor itu perkembangan bisa 2-3 bulan tergantung kategori gini. Langsung. Dinamis banget. Karena emang nyonteknya bener-bener harus rajin-rajin terbang ke sono sih kayaknya. Iya. Kan anak-anak motor juga lebih rame nggak gitu sih? ya. Apa Black Talk ke sono aja kita? R&D. Gitu ya. Wah, ada tepuk tangan di sana. Waduh. Sponsor ya. Nah, ini kan kalian udah balap, modif, semua segala macam, importir lokal, semua segala macam udah pernah lah. Nah, gue mau nanya yang kita ngomong karena emang temanya Thailand, berarti gue mau nanya soal balapan nih. Nah, ini kan kita kemarin udah pengalaman lah Indonesia tandang ke Thailand gitu kan, 2 tak ninja segala macam gitu. Nah, kalau menurut kalian berdua, sepenting apa sih kita harus membuktikan kemampuan kekencangan kita, balap kita gitu ya? Harus pergi ke Thailand itu penting banget gak sih? Apakah kita lokal-lokal dulu matengin baru ke Thailand apa gimana? Ya sebenarnya sih penting. Penting banget. Penting banget. Cuma kan karena kembali lagi semua ke budget. Oke. Emang budget segede itu ya? Ya lumayan. Lumayan tuh berapa? 400 juta? Oh, lebih. Oh lebih? CM? Bisa. Motor kan kita bawa tim, kru, joki. Ntar buat biaya di sana. Hotel, makan ya? Iya semua. Segala macam. Spare part. Oh iya benar ya. Itu anggaplah kita ngomongin CM lebih lah ya budget. Tapi kan dapat nama segala macam. Tapi untuk menangnya susah ya? Susah nggak sih menang di sana? Ya nggak susah sih kalau kita sering di sana aja. Kan bisa matengin motor dalam. Pindah rumahnya sana Pak? Iya. Oh jadi harus sering-sering ke sana. Iya. Saya kan kemarin kan ngobrol sama teknologi kan. Dari kualitas aspal udah beda. Iya. Sana lengket, sini licin. Jadi untuk angkatan RPM-nya beda, caranya semua segala macamnya beda. Berarti kan emang maksud gue gini, arahnya adalah berarti kita harus tetap tandang ke sana gitu. Harus tetap. Harus di sana. Harus. Soalnya di sana bakal ketemu negara lain sih kayaknya ya. Iya. Ini gue dengar kan lagi ada apa ya kemarin ada Vietnam juga, ada India ya, Filipina juga makin kenceng tuh kayaknya tuh. Nah kalau menurut lo gimana? Sebenarnya kalau misalnya penting apa enggaknya penting Om. Cuman mungkin kalau gue pribadi lebih ke arah kita kuatin lokalnya dulu. Udah kuat misalnya udah di kita nih kasarnya udah gak ada lawan nih misalnya. Misalnya gue deh TZM nih sama Gaya sama Indonesia nih. Nah kalau misalnya di TZM ini udah gak ada lawan misalnya ya Om misalnya motornya udah gak ada lawan baru terbang ke sana. Tapi kalau misalnya di lokal sendiri masih ada yang bisa ngalahin, kenapa kita harus pergi dulu? Oh jadi tetap kuatin harus karena kan balik lagi dulu di sini gitu. Basicnya dulu karena kan kita balik lagi bawa nama Indonesia, jangan malu-maluin. Oh gitu kan. Ya. Kalau kayak kemarin kan case-nya Teknotuner kan karena teknis kan. Iya benar. Kalau misalnya sama bisa menang. Harusnya bisa lah. Beli Vandam soalnya kayaknya emang kenceng banget motornya. Emang benar. Nusuk Teknotuner nusuk banget. Jadi ujung gitu ya. Iya.
kenceng banget. Tapi kayak mobil Tasya turbo. oh. Anak turbo. Anak Gerard banget. Oke, Mas Wiwit, Mas Kevin. Yes. Sekarang aku tanya tentang harapan ya, goalnya ke depannya gimana nih sebagai importir, produsen lokal. Ya harapannya sih semoga kalau misal kayak kita belum ada barang dipermudah, karena kan kita udah membuat sesuai SOP. Cuma kadang-kadang pas tiap datang ada aja yang dipersulit. Ada aja ya di masalah curhat ya. Lampu merah. Inilah lampu merah lah gitu ya. Nah jadi emang kebetulan lagi viral juga. Ternyata ya harapannya pemerintah mempermudah lah ya. Karena kan nggak nyolong ya bos ya. Betul. Modal os. Biar modalnya muter ya. Nah. Cuan. Kalau gue sih Om mungkin lebih ke arah lokal, lebih juga cinta sama produk Indonesia. Nggak cuman kalian teman-teman pelaku otomotif nih ngabers atau pro otomotif. Lihat juga Indonesia juga bisa buat start dari nol dan bisa kasih kalian yang terbaik. Apalagi kayak DZM sendiri, gue bisa kasih warranty itu yang mungkin di luar belum tentu bisa karena kan prosesnya pasti lama. Iya. Nah kalau misalnya ke kita, dari kita untuk kita kan langsung Om, lebih direct. Dikasih kesempatan lah ya. Anak bangsa ini Itu dia. Pokoknya pakailah produk-produk Indonesia gitu kan. Cintai produk negeri sendiri ya. Cintai produk Indonesia. Gitu kan. Pokoknya nggak boleh malu lah ya. Karena boleh. Terbukti kalau dari obrolan di Black Talk kali ini di meja ini ternyata Tas nggak kalah loh ya. Nggak kalah ya. Tadi bisa bikin frame canggih-canggih. Alatnya juga tadi punya pabrikasi, punya mesin-mesin yang di Thailand pakai bisa R&D sendiri gitu kan. Motornya juga kan udah ada. Udah viral juga lagi ya. Iya, alhamdulillah. Cakep nih. Ini Tas kayaknya udah nggak kerasa nih obrolan kita. Udah lama ya? Udah lama ya. Oh iya. Ini by the way, thank you banget bro udah pada datang. Sama-sama kali ini. Thank you juga udah ngundang. Dan kesimpulan obrolan kita kali ini Tas, Black Belt semua, bahwa ternyata satu di Thailand itu modifikasi ada patternnya, ada rulesnya lah ya, ada hal-hal yang disepakati tidak boleh dilanggar begitu aja. Jadi kalau mau emang pakem-pakemnya, kalau misalnya lo emang mau Thai look, ya udah conteknya ke Thai gitu kan, ya nggak boleh ke negara lain. Gitu. Ke India nggak bisa. Jangan ntar dikobok lagi, dikobok lagi gitu. Bawang lagi urusan itu. Itu satu. Yang kedua ternyata untuk produk Thailand memang harus diakui lebih bagus untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk yang HN terutama yang untuk level-level titanium itu tetap lebih bagusan Thailand dan lebih mahal dan lebih bagus ya pastinya ya. Tapi ternyata untuk Indonesia ternyata TJM juga udah mencoba membuat itu tadi diakui juga sedang menuju ke arah yang lebih bagus ya. On the way terus ya. Kita doain amin jadi makin bagus. Amin. Dan selanjutnya adalah untuk performance balap ya, kalau kata Kevin tadi harusnya dimatangin dulu Indonesia. Ya, baru tarkamnya dulu, entah lari ke provinsi, lari ke nasional, udah mateng baru ke akamsinya kuatin dulu. Akamsinya kuatin dulu ya. Tracknya ada dulu kali ya, biar ini semuanya bisa ngetes semua. Mungkin ya untuk stakeholder terkait ya, mungkin harusnya tiap kabupaten kota paling enggak ada satu track drag race lah ya. Gak usah kita ngomong track muter-muter ya, sirkuit ya, kita ngomong track drag race aja. Ntar sistemnya by koin gitu kayak nggak bayar. Udah kayak Fun World Coin. Gitu. Ada track dan ada si waktunya kan, ada lampu dan waktunya, jadi masalahnya juga dilengkapi. Proper semua ya, semuanya benar, semua segala macam. Dan ternyata yang cukup mengagetkan untuk balapan di luar negeri bisa angka 1 M lebih ya. Jadi wah, ini butuh sponsor mungkin. Sultan-sultan di luar sana ya, untuk mendukung motorsport ini Indonesia supaya ya, biar lebih jos. Pokoknya di Indonesia ternyata kenceng-kenceng, cuman ya nggak bisa dibuktikan. Untuk jadi jago emang harus ke Thailand. Karena kebetulan di sana ngumpul di sana semua ya. Betul. Waduh, cakep banget. Jagoan-jagoannya saat ini ya. Biasanya di sana semua. Oke, Black Pels. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Black Experience. Sampai ketemu lagi. Bye. Experience the world of black.